warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Dengan saya Aisyah Yulani. Ini merupakan video pertama aku. Jadi, aku saat ini memberanikan diri untuk bikin konten di YouTube. Dimana tujuannya itu aku pengen berbagi sama teman-teman semuanya. Aku pengen kasih testimoni, aku juga pengen berbagi ilmu berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan testimoni aku. Jadi, sebelumnya yang baru pertama kali nonton video YouTube aku ini, aku butuh banget dukungan teman-teman dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa update untuk video-video aku selanjutnya ya. Semoga aja video-video aku ini bermanfaat. Untuk video pertama aku ini, aku akan ngebahas tentang perlengkapan bayi baru lahir. Ini akan aku bagi jadi 2 part. Yang pertama, part pertama, nanti selanjutnya ada part kedua. Aku ngebahas tentang perlengkapan bayi baru lahir berdasarkan pengalaman aku jadi bidan dulu dan juga berdasarkan review dan pengalaman bunda-bunda yang ada di YouTube yang udah aku tonton. Aku juga belinya di Shopee. Nggak usah lama-lama, langsung aja cek dot. Nah, ini dia Mams, perlengkapan mandi baby aku yang udah aku siapin untuk baby newborn aku nanti. Sebelumnya, ini aku mau review dari mulai yang paling besar dulu. Ini yang gak masuk frame. Ini tuh bak mandi baby aku. Jadi, suami aku tuh nyuruh supaya aku gak jongkok-jongkok nanti pas mandiin bayinya. Jadi, beli penyangga bak mandi aja. Yang ini, yang besi ini ya, Mam. Yang ini itu harganya 365.000. Tapi untungnya waktu itu aku pakai voucher gratis ongkir, jadi free ongkir deh. Selanjutnya udah aku mutusin beli yang memang muat aja di ukuran kaki penyangganya ini, dan aku memutuskan beli yang ini tuh dari Baby Safe gitu. Harganya sekitar 219.000 gitu. Jadi kalau untuk baby newborn sendiri, aku tuh udah beli yang ini, Mams. Nah, ini busa ini. Jadi alas mandinya tuh aku pakai ini. Jadi kalau ini tuh buat nanti aja kalau udah besar, dia udah bisa duduk-duduk gitu. Next, untuk perlengkapan mandi baby aku di sini. Ini aku beli perlak mandi yang motif ini, Sugar Baby. Ini lucu. Ini tuh tebal, bahannya juga bagus ya, Mam. Next, ini tuh aku beli handuk 2. Aku sediain 2 aja. Yang satunya buat ganti gitu ya, Mams. Dua-duanya dari Little Palmer House. Next, aku siapin sapu tangan dari Little Palmer House juga. Ini yang isinya 4. Ini harganya sekitar 40.000. Nah, ini tuh bisa serbaguna ya, Mams. Bisa buat ngelap-ngelap babynya kalau babynya gumoh. Ada sarung tangannya. Ini dari Little Palmer House juga yang series bambu. Ini katanya sih lebih nyerap gitu kalau yang series bambu. Beli 2 sengaja biar bisa gantian. Kalau untuk Pampers, aku memutuskan berdasarkan review, aku pilih yang Sweetie Gold Comfort yang perekat. Ini tuh udah rekomendasi dari bunda-bunda. Katanya kalau merek Sweetie yang gold ini benar-benar soft, kemudian gak gampang bocor, terus nyaman dipakai babynya, juga tahan sampai 4 jam. Jadi aku memutuskan beli yang Sweetie. Untuk samponya, ini aku pakai yang dari Sweetsal Hair and Baby Bed. Ini langsung untuk body sekaligus untuk rambut. Jadi nggak perlu repot-repot deh beli sabun sama samponya. Nah, ini tuh ada lubang buat sabunnya. Jadi nggak perlu repot-repot naruh sabunnya di mana. Udah langsung di sini aja, langsung tinggal dipencet pumpnya. Udah langsung gampang, karena kan tangan kita yang satunya bakalan nyangga baby, kemudian yang satu lagi buat ngambil sabun supaya gampang dan dekat. Jadi aku pilih bak mandi yang memang ada lubang yang agak besar untuk naruh sabun begitu. Selanjutnya aku udah siapin candy bag ya, Mam. Ini aku siapin merek Leon. Ini kenapa aku pilih merek Leon dibandingkan merek Kinderkin,
Karena kalau yang leon ini udah ada tutupnya mams, tuh bisa dilipat. Jadi kalau ada tutupnya gini, kalau misalkan aku mau traveling atau mau ke rumah neneknya, ini tuh bisa aku tutup aja, terus aku taruh mobil, jadi kan nggak tumpah-tumpah gitu, aku kancingin. Nah, tapi kalau untuk di rumah kayaknya sih bakal aku buka aja. Ini udah aku siapin, udah aku rapihin untuk keperluan baby aku nanti. Jadi yang pertama itu aku udah selipin di bagian sebelah kirinya sama kacamata buat nanti dia berjemur gitu. Aku udah siapin 2. Ini harganya yang karakter ini dari Sunbabes sekitar 30.000. Kalau yang ini sama dari Sunbabes juga, tapi dia yang ultra soft ini sekitar 20.000. Saran aku kalau mau belanja di Shopee, jangan lupa belanja itu pas lagi ada gratis ongkir yang 0 rupiah atau yang minimal belanja 30.000, itu kebantu banget. Sama jangan lupa diklaim-klaimin voucher cashback yang berapa persen itu, dan juga jangan lupa ikutan member Moms Club karena itu lumayan banget. Voucher yang diklaim-klaim itu bisa dapat cashback koin, dan koinnya nanti bisa pakai belanja lagi deh. Aku selipin ini kacamata di samping. Next, aku selipin juga di sini ada sisir baby dari Lasti Bunny Moms nih. Ini buat kalau babynya masih rambutnya sedikit-sedikit, aku pakein yang lembut ini. Nanti kalau memang rambutnya udah banyak, aku pakein yang ini. Terus di sini aku siapin cotton bud yang pigeon untuk baby. Jangan sampai ketuker ya mams, karena kalau untuk yang dewasa itu si cotton budnya itu agak besar-besar. Kalau untuk baby ini lebih kecil-kecil. Aku selipin di samping sini. Next, aku selipin apa lagi di sini? Termometer. Nah, ini tuh penting banget. Biasanya kan baby kadang suka demam, kita nggak bisa ya kalau nebak-nebak babynya itu berapa suhunya. Jadi ini penting banget harus punya. Ini terserah mams mau beli yang biasa kayak punya aku gini. Aku beli dari Thermo One, emang ini aku udah punya dari dulu. Bebas merek apa aja, jadi aku nggak perlu beli lagi. Next, aku beli Swiss Salt Travel Pack isi 4. Jadi ini bisa aku bawa nanti pas ke rumah sakit pas bersalin, atau bisa aku bawa pas traveling supaya nggak bawa-bawa sampo atau sabun baby yang gede itu. Next, di sini aku nyiapin ada pampasnya yang tadi udah aku review dari Sweety ya mams. Ini udah aku masukin karena sebentar lagi aku udah mau mendekati HPL, jadi aku siapin aja. Ini ada pampas Sweety, aku selipin sini supaya nanti gampang kalau dedenya tiba-tiba pup atau pipis. Jadi aku tinggal tenteng ini aja, deketin ke si kasurnya supaya gampang. Sama di sini aku nyiapin juga ada cotton ball. Ini buat bersihin pup ataupun pipis baby. Nanti tinggal aku masukin tempat atau tupperware gitu. Nanti aku isi air hangat gitu. Nanti tinggal aku masukin aja. Ini belum aku tempatin ya. Aku siapin dua ginian dulu, 2 bungkus. Nih, aku udah beli yang Mami Pokok, yang air murni. Ini non parfum. Ini benar-benar pure air, dan untuk kulit baby banget, bagus ya. Ini aku beli yang buy one get one. Next, kalau untuk tisu keringnya aku beli dari Paseo Baby, itu lembut. Aku beli juga kasa steril ya mam. Nah, ini untuk kasa sterilnya aku beli 2 kotak, isinya satunya 10, jadi aku punya 20. Jadi kalau untuk kasa steril ini aku beli yang one mat, ini juga murah di Shopee, cuman sekitar 5 ribuan, isi 10. Nah ini tuh kenapa aku pilih yang one mat, karena dia itu di dalamnya isinya satu bungkus satu, tapi dia itu lebih steril gitu. Aku pernah punya yang kayak begini, masih ada nih aku punya. Kalau yang kayak gini tuh bungkusnya menurut aku sih kurang higienis ya,
Padahal dia kan kasa steril, tapi kayak gampang dibuka gitu loh mams tuh. Nah jadi aku nemu yang merek One Med. Ini tuh bener-bener dia steril, ketutup gitu ya. Tuh. Aku beli ini untuk ganti tali pusar dede. Sama kalau misalkan dede ada putih-putih di bagian lidah habis menyusui, atau bisa juga buat bersihin kalau puting kita atau payudara kita kotor, bisa pakai kasa ini. Sama aku juga nyiapin untuk baby aku itu minyak telon dari My Baby. Nah ini tuh aku suka banget dari zaman aku jadi bidan. Aku suka makein si baby pas mandiin bayi itu, wanginya tuh suka banget, udah jatuh cinta sama My Baby. Ternyata pas aku lihat review dari YouTube memang banyak banget yang pakai merek My Baby karena wanginya enak dan juga ada perlindungan untuk anti nyamuknya. Next, aku beli Transpulmin. Ini untuk baby. Jadi kalau misalkan babynya hidungnya tersumbat ataupun agak-agak flu gitu kayak aku gini, kalau untuk baby kan susah ya kalau misalkan harus dikit-dikit ke dokter gitu. Jadi aku siapin ini aja buat jaga-jaga si Transpulmin baby ini. Next, aku nyediain bedaknya. Di sini yang Pigeon Baby Powder, yang compact powder ya. Karena kan sekarang udah nggak direkomendasikan lagi oleh dokter untuk yang pakai yang bubuk. Kemudian aku nyediain juga ini untuk nose cleanernya dari merek Pigeon. Ini aku cantumin. Jadi ini tuh untuk ngebersihin yang lagi flu, pilek gitu, untuk nyedot ingusnya, karena kan susah ya kalau kita nyedot secara manual juga kayaknya gimana gitu. Jadi aku beli ini aja dari Pigeon. Next, aku siapin ini sikat gigi bayi. Nanti kalau dedenya udah ada gigi, biasanya kan 6 bulan ya udah mulai. Ini aku beli murah banget, cuman sekitar 3 ribuan. Tadinya mau beli merek Pigeon, tapi aku coba dulu beli yang murah. Dan ternyata ini bagus juga kok. Ini tuh lembut. Nih, ini biarpun murah tapi lembut ya mams. No. Jadi aku nggak perlu beli yang mahal karena ini aja udah lumayan lah. Next, ini untuk potong kuku baby. Sebenarnya aku punya juga gunting kuku yang kecil gitu, cuman nggak tahu kenapa pengen aja beli yang satu set gini buat khusus baby. Tuh guntingnya kecil-kecil. Terus di sini juga ada gunting, ada gunting kecil juga. Ini ujungnya juga nggak lancip, beda ya. Makanya aku beli ini karena pasti kalau untuk baby kan ada aja bedanya. Ternyata benar ujungnya tuh nggak lancip, jadi nggak khawatir kalau kita ngegunting kuku baby yang masih lunak, itu nggak bakalan nusuk-nusuk babynya. Sama ada kayak buat apa ya, pengkikir gitu. Oh iya, buat kikir kuku baby. Sama ini kayak pinset gitu. Lucu aja, aku beli yang warna kuning biar sama kayak sweet salt. Sama lucu. Next, ini aku beli baby oilnya dari Sweet Salt juga. Next, ini aku beli yang satu set gitu, yang dari Mama's Choice ya, isi 4. Jadi ada deterjen, ada baby bottle buat bersihin botol bayi ataupun sayuran bayi gitu, sayuran. Sama ada ini baby multi purpose cleaner. Ini tuh karena masa pandemi covid gini, jadi aku beli aja gitu ini buat desinfektan barang-barang baby, tapi ini yang aman untuk baby ya, kayak perlak, yang perlak mandi itu bisa aku semprotin ginian, atau mainan baby. Sama ini juga ada hand gel, ini moisturizing hand gel. Ini ada ininya ya,
ada hand sanitizer baby dari Mama's Choice. Jadi sengaja ini juga aku kayaknya butuh karena kan lagi masa COVID begini. Udah segitu dulu untuk perlengkapan mandinya. Next untuk perlengkapan berikutnya. Nah, ini untuk perlengkapan tidur ya, Mams. Jadi, aku untuk perlengkapan tidur ini nggak banyak-banyak. Di sini aku siapin selimut baby. Ini aku siapin yang ini, yang merek Just To You. Ini tuh lumayan sih, harganya murah, sekitar 45 ribuan ya, aku lupa. Ini tuh yang ada totol-totolnya gitu ya, Mams. Katanya sih bisa menstimulasi telapak tangan bayi, karena kan kalau dia megang tuh seperti ada timbul-timbul gitu, jadi biar terstimulasi tangannya. Ini untuk selimutnya aku sediain cuman ini sama ini aja. Ini dari Maison Elmisa ya kalau nggak salah. Nah ini tuh bisa jadi baby blanket yang banyak fungsi ya. Jadi ini tuh bisa juga jadiin selimut, bisa jadi selimut yang ada topinya gitu. Ini juga bisa aku pakai nanti pulang dari rumah sakit. Nah ini juga bisa jadiin ini apron menyusui, karena dia udah ada penjepitnya gini ya, Mams. Jadi cuman tinggal gini aja, aku nggak perlu beli apron menyusui lagi. Jadi buat ditutupin di stroller baby, jadi sebagai blanketnya gitu. Multifungsi. Ini harganya sekitar berapa ya, aku lupa, sekitar 165 ribu apa ya. Ini aku siapin untuk selimutnya 2 aja. Next aku beli bantal dari Baby Move yang Loveness Plus ini. Ini menurut aku sih harganya lumayan pricey. Ini juga aku pikir berkali-kali untuk beli ini, apakah aku butuh atau tidak, karena kalau untuk harganya sendiri rata-rata ini dijual 400 ribuan. Shopee harganya cuma 355 ribu. Awalnya sih aku pikir berkali-kali karena ini kan lumayan mahal ya dibanding bantal orang dewasa. Tapi setelah aku baca review atau aku tonton YouTube, ternyata emang ini tuh rekomendasi dokter banget, dan ini tuh pengaruh banget sih buat bentuk si kepala baby. Nah gitu kan, kita mau yang terbaik untuk anak ya. Next, ini aku beli juga dry pad atau perlak dari Cuddle Me. Kalau yang sebelumnya aku review kan perlak untuk mandi. Nah kalau ini perlak untuk di kasur baby. Jadi ini tuh perlaknya lembut. Kalau pakai ini kita nggak perlu lagi dialasin sama yang namanya kain, bisa langsung aja babynya taruh di sini. Nah ini juga perlaknya udah pasti nggak bakalan tembus karena memang belakangnya ini terbuat dari anti air gitu ya, Mams. Aku juga nyiapin si Mizo stiker anti nyamuk yang biasa mams pada siapin untuk babynya. Yang terakhir, Mams, ini aku beli bedding set babynya dari merek Omiland. Ini tuh udah ada bonus bantal peyang gitu. Ini masih nempel di sini. Ini ada bantal peyang, tapi aku nanti bakalan tetap pakai yang Baby Move. Nah, sama ada bonus perlak gini. Nah, kalau perlak kayak gini bisa langsung dipakai di sini, tapi ini perlu dialasin lagi ya, Mam, sama kain. Selain itu, ini tuh ada stik lambu bayinya. Nah, ini cuma tinggal aku buka aja. Bisa disimpan lagi kayak gini. Jadi nggak makan tempat juga gitu. Nah, next untuk perlengkapan selanjutnya. Di sini untuk perlengkapan ibu menyusui dan juga ibu bersalin ya, Mams. Jadi, yang pertama, aku udah nyiapin di sini bantal menyusui dari merek Omiland juga, sama kayak bedding setnya tadi. Nah, ini tuh bantal yang biasa dilingkarin di perut ya, Mams ya, untuk menyusui kayak gini. Kayak gini. Nah, nanti saya bisa
buat menyusui baby. Jadi di sini tuh ada bonus juga untuk bantalnya untuk baby. Jadi nanti tinggal dimasukin aja, ada karetnya gitu. Nanti dimasukin ke dalam lengan kita gitu di sini. Jadi babynya bisa kepalanya langsung ada bantalnya. Ini aku beli harganya sekitar 90 sekian, nggak nyampe 100.000. Ini aku sertain untuk link Shopee-nya. Selanjutnya, Mams, di sini aku nyediain dari Little Palmer House. Ini bird and beeps gitu. Jadi ini bisa dijadiin kayak alas makan baby nanti untuk menyusui ini. Ini bisa dijadiin alas gumohnya gitu, Mams. Jadi gini. Selanjutnya, kalau untuk botol ASI atau botol Sufor, ini aku udah nyiapin baru satu aja yang merek Aven. Nah, di sini aku belinya yang klasik karena ini juga fungsinya sih sama ya, Mams, mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Kemudian juga menurut aku sih yang klasik aja itu udah bagus. Next, kalau untuk pembersih sikatnya aku beli dari merek Monship. Ini murah aja, cuma 15.000, sekitar segituan sih. Ini isinya ada 3. Sengaja beli yang biru, serba biru. Ini untuk yang sikat kasarnya, ini untuk yang halusnya, yang busanya gitu. Ini 360 derajat ya, Mams. Jadi kalau misalkan bersihin botol kan gampang. Sama yang kecilnya, ini buat di si dotnya gitu, di karet dotnya. Next, karena aku di rumah aja, jadi aku belum nyediain pompa elektrik, Mams. Tapi next, kalau misalkan emang ASI aku deres atau aku sering payudaranya sering kencang, nanti aku akan nyediain pompa elektriknya. Tapi aku sih berharapnya tetap DBF ya, atau nyusuin langsung ke si baby aku, karena kan aku juga di rumah aja, nggak kerja. Nah, tapi aku tetap beli ini, silikon breast pump dari Moaimom. Ini. Nah, kalau ini tuh fungsinya sih lebih ke nadahin si ASI. Kalau misalkan aku lagi nyusuin di payudara satunya, biasanya kan suka netes-netes ya katanya kalau yang satunya udah deres gitu. Jadi supaya nggak mubazir, ini bisa ditadahin sama silikon ini. Ditadahin gitu, terus ada tutupnya juga. Ada tutupnya, jadi bisa langsung ditutup kalau sudah selesai biar nggak tumpah. Tapi aku sih baca ini kan silikon breast pump. Jadi kayak bisa sekaligus kayak agak mompa gitu ya. Karena kan kalau misalnya dimasukin ke payudara gitu, gini, anggap aja ini payudara. Ini tuh kalau dipencet tuh kayak agak mompa gitu nggak sih? Lumayan lah ya. Jadi aku belum beli pompa manual juga, karena emang kayaknya sih belum butuh. Selanjutnya, aku tetap biarpun belum beli pompa elektrik, aku udah nyediain ini ya, Mams. Ini tempat storage penyimpanan ASI atau kantong ASI. Aku belinya merek Crown aja karena waktu itu sekaligus biar free ongkir, aku tambahin aja beli ini. Ini isinya yang 100 ml untuk 30 lembar ya. Selanjutnya, aku beli nipple cream untuk puting payudara yang lecet. Tapi kalau misalkan ini tuh dari Mama Choice. Kalau untuk pembersih botolnya aku beli Slick Baby. Ini aku beli yang kecil dulu aja karena emang aku juga beli botolnya baru 1. Karena kan aku berpikirnya juga aku mau nyusuin langsung ke anak aku DBF. Next, kalau untuk vitamin untuk breastfeeding, aku baru beli yang ini aja, Blackmores. Tapi nanti aku bakalan beli kayak susu almond, kayak susu-susu gitu deh, yang buat lancar ASI. Selanjutnya untuk ibu menyusuinya udah. Di sini untuk ke ibu bersalin. Nah, di sini tuh aku udah sediain korset.
Ini yang merek Tali. Nah ini tuh kayak gini ya mams dipakainya. Nih nggak aku buka. Di sini aku sediain juga daster menyusui. Jangan lupa stok. Ini tuh aku udah beli pas aku lagi hamil. Pas aku baru-baru hamil karena kan nanti kan semakin besar ya. Lebih suka pakai daster aja. Sekalian beli yang bisa untuk menyusui. Nah. Ini minimal punya 6 sih kalau menurut aku. Bisa beli di mana aja atau bisa beli yang harga berapa aja. Next di sini ada kain jarik ya. Ini biasanya buat bersalin. Ini dibutuhin banget sih, minimal 2 harus bawa kalau untuk persalinan normal. Biasanya kalau untuk sesar lebih banyak lagi ya untuk kain jariknya. Next aku beli breast pad dari Mama Pet yang kebanyakan ibu-ibu pada stok ini ya. Ini tuh yang sekali pakai, jadi biar nggak rembes atau basah si bra-nya. Jadi ini perlu banget kalau untuk keluar-keluar ya. Tapi kalau misalkan emang di rumah aja kan bisa langsung disusuin ke babynya. Tapi kalau untuk keluar sih aku rasa ini perlu. Selanjutnya ada ini aku tunjukin aja ya karena nggak aku pakai juga, jadi nggak pornografi atau porno aksi. Nah ini tuh bra menyusui, aku belinya merek Tali gitu, sama kayak merek si korset aku. Nah ini branya itu kalau yang merek Tali dibukanya dari atas ini, dari atas cetakin aja biar gampang nanti nyusuinnya. Sama ada juga yang merek Sorex. Ini merek Sorex. Ini kalau yang merek Sorex ini cetekannya dari bawah stek gitu. Ini minimal harus punya 6 sih. Aku juga udah punya 6 ini setengah lusin buat ganti-ganti. Selanjutnya itu bersalin nanti harus ada bergo. Aku nyediain bergo yang dari Talabia sama yang kayak aku pakai Talabia Co. Ini tuh bahannya bergo Mariam yang kaos gitu ya, jadi adem, jadi nggak gerah gitu, bukan bahan yang kayak wally crepe atau bahan yang lainnya. Itu enak dipakainya, nyaman. Jadi awalnya kalau untuk pembalut bersalin ini aku beli yang merek Softtek Maternity. Jadi ini udah aku beli duluan. Aku pikir-pikir lagi, aku baru ingat waktu aku jadi bidan dulu. Kalau untuk hari pertama, hari kedua kan masih banyak banget ya darah. Nah itu kadang kan kita kalau mau aktivitas kan agak susah. Nah aku keingetan ini untuk beli diapers dewasa ya dari Life Free yang pants. Nah ini tuh sengaja aku beli yang isi 5 aja. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya aku jalan-jalan, udah mulai bisa habis lahiran belajar jalan, ataupun buat aktivitas gitu, itu darahnya itu nggak kemana-mana. Karena kalau celana kan pasti dia nggak bakalan bergeser ya kayak pembalut begitu. Jadi aku belinya yang isi 5 aja. Ini yang Life Free supaya bebas bergerak di hari pertama dan kedua. Nanti selanjutnya baru aku pakai yang Softtek Maternity ini. Nah teman-teman, cukup sekian dulu untuk video perlengkapan baby newborn yang part 1. Nah jangan lupa stay tune untuk yang part 2-nya ya. Tonton, klik link di atas. Oke? See you. Assalamualaikum.